Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kembali lagi di segmen atau di episode tentang parenting dan masih seputar tentang puasa. Nah, kali ini Ida akan membahas tentang mengapa harus berpuasa, khususnya untuk anak-anak dan orang tua. Jadi segmen kali ini terkhusus untuk orang tua yang memiliki anak-anak atau bapak ibu yang memiliki anak didik dan sebagainya. Jadi kita akan mengajak kepada anak-anak, kenapa sih kita harus berpuasa? Nah, tapi sebelum kita menjelaskan kepada anak-anak juga, kita harus tahu dulu kenapa Allah memerintahkan kita berpuasa, ya. Nah, selanjutnya, kenapa Allah memerintahkan kita berpuasa? Ya, apa sih itu puasa? Sahabat, di sini silahkan lihat di layar, Indah sudah share ya Bapak Ibu. Di sini apa itu puasa? Secara bahasa puasa itu berarti al-imsak, yaitu menahan diri. Dan secara istilah puasa memiliki arti menahan diri dari hal tertentu, ya, dilakukan oleh orang tertentu dan pada waktu tertentu serta dijalankan dengan berbagai syariat. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Nah, kemudian puasa bagi umat Islam memiliki makna yang sangat mendalam dalam rangka penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa tidak hanya ibadah yang memerlukan peran fisik, tetapi juga memerlukan kesehatan batin, bahkan mampu menyempurnakan batin menjadi hamba yang bertakwa, sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya. Nanti kita akan bahas. Nah, ini dia ayatnya. Takwa yang merupakan muara akhir dari perintah puasa dijelaskan di dalam Al-Quran. Siapa di sini Bapak Ibu yang sudah tahu surat Al-Baqarah? Kalau adik-adik yang sudah tahu surat Al-Baqarah ayat 183 dan terkenal ayat ini memerintahkan tentang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Ada yang bisa baca? Yuk, Indah coba baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Nah, apa tadi? Takwa merupakan muara akhir dari perintah puasa yang dijelaskan di dalam ayat tersebut. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, ya, agar apa? Agar kamu sekalian bertakwa. Masya Allah, ya. Nah, sesuai dengan pembahasan tema ayat tersebut, ya. Jadi di sini kita bisa melihat sejarah puasa. Apakah puasa itu ada pada zaman Nabi Muhammad atau pada zaman sebelum Nabi Muhammad? Kalau kita lihat konteks ayat ini, di sini Allah, ya, ada di dalam Al-Quran Allah berfirman, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Berarti, ya, pada zaman sebelum Nabi Muhammad juga sudah ada perintah untuk melakukan puasa. Dan ini merupakan titik awal untuk mengupas sejarah puasa, khususnya puasa Ramadan. Singkatnya, ibadah puasa juga telah menjadi kewajiban umat-umat terdahulu yang menerima wahyu. Insya Allah, siapa saja nih yang menerima wahyu? Nah, kenapa setiap muslim wajib berpuasa Bapak Ibu? Salah satu diantaranya adalah puasa termasuk kepada rukun Islam. Sebagaimana yang sering kita tahu bahwa rukun Islam yang 5 gitu ya. Syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang mampu. Atau ini, satu-satu ku baca syahadat, dua-dua ku kerjakan sholat, tiga-tiga ku bayarkan zakat, 4 puasa, 5 pergi haji. Nah, jadi puasa ini termasuk kepada rukun Islam yang harus dilakukan oleh setiap umat muslim, ya. Kemudian yang kedua termasuk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada ayat-ayatnya Bapak Ibu. Silakan nanti dicek lagi di ayat di Qur'annya di rumah masing-masing untuk membaca Quran surah Muhammad ayat 33. Selanjutnya
Puasa juga menjadi tolak ukur keimanan, sejauh mana kita membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya lewat puasa. Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa, maka kita harus mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Ya, terdapat dalam surah Al-Baqarah tadi, ayat 183. Masya Allah ya, la'allakum tattaqun. Selanjutnya bulan penuh ampunan, Masya Allah luar biasa. Kalau kemarin saya mendengar munsyid Ustadz Mukhlis Latasi ya kalau nggak salah, itu nyanyinya enak banget, judulnya Ramadan Tiba ya. Dan bulan penuh ampunan, jadi banyak sekali ampunan-ampunan yang Allah berikan kepada kita semua sebagai umat muslim pada bulan suci Ramadan. Selanjutnya dibukakan pintu surga, Masya Allah ya. Jadi kalau sahabat-sahabat, Bapak Ibu dimanapun berada, sudah mungkin sudah pernah mendengar bahwa ada orang-orang yang berpuasa nanti akan masuk ke surga melalui satu pintu yang dinamakan dengan pintu Ar-Rayyan. Nah, pintu Ar-Rayyan ini dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa. Masya Allah, semoga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang berpuasa dan nanti masuk surga melalui pintu masuk Ar-Rayyan. Selanjutnya dijauhkan dari api neraka, Masya Allah. Selanjutnya lagi bulan penuh berkah, banyak barokah di dalam bulan suci Ramadan, karena banyak banget kan pahala-pahala, ibadah-ibadah banyak juga di bulan Ramadan. Kemudian bulan sejarah ya. Salah satu diantaranya adalah sejarah tentang perang Badar, pembebasan kota Mekah, pembebasan Yerusalem, dan peristiwa-peristiwa penting umat muslim yang lainnya. Kemudian pada bulan suci Ramadan juga ada apa? Ada malam Lailatul Qadar. Jadi bukan hanya siangnya puasa, malamnya juga melaksanakan zikir, itikaf, dan lain-lain. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memperoleh kemuliaan bulan atau malam Lailatul Qadar. Selanjutnya pahala berlipat ganda. Ada berlipat ganda ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian membuat tubuh sehat. Jelas ya, insya Allah ya. Kalau di hari-hari biasa mungkin kita makannya banyak sekali, lambung tuh nggak istirahat. Tapi ketika bulan puasa, lambung diistirahatkan ya, dan sebagainya. Kemudian lebih sabar dan menjauhkan diri dari maksiat. Iya, karena pertama kita malu. Di saat orang lain pada berpuasa, kita malu untuk melakukan maksiat. Ya, kemudian kita juga diri kita ditahan nih, sehingga tidak punya kekuatan untuk melakukan maksiat, tapi punya kekuatan untuk melakukan kebaikan. Dan ketika teman-teman lagi nggak kuat untuk melakukan kebaikan, tapi teman-teman memaksakan diri untuk melakukan kebaikan, maka di sana terdapat pahala yang berlipat ganda. Itu saja mungkin ya sahabat-sahabat. Nah, kira-kira manfaat apa sih yang kita dapatkan atau yang anak-anak kecil dapatkan ketika anak kecil tuh berpuasa? Ya, salah satu diantaranya adalah manfaat kesehatan fisik. Semenjak dini kita melatih anak-anak kita untuk senantiasa berpuasa, tidak makan semaunya. Kemudian dia bisa melatih bagaimana pola makan yang sehat, pola makan yang teratur. Mudah-mudahan nanti Abang Dim, anakku, dia mau nanti untuk berpuasa ya pada bulan suci Ramadan ini. Selanjutnya yang kedua adalah manfaat psikologi dan spiritual anak. Masya Allah ya, jadi anak bisa lebih sabar, bisa mengontrol diri, mental, karena kita tidak boleh marah, kita harus baik kepada temannya dan sebagainya ya. Selanjutnya ada lagi nih, pertama meningkatkan daya tahan tubuh anak. Jadi anak-anak daya tahan tubuhnya terjaga karena puasa, insya Allah. Kemudian membuang racun yang ada di dalam tubuh kita. Saya suka kue, nah boleh nih dibuatkan kue, tapi nanti dikasih hadiah pas nanti buka puasa ya Bapak Ibu. Cari kuenya yang baik, kemudian bahan-bahannya baik, dan dia nahan dulu nih di siang hari untuk tidak makan kue, pas nanti pada waktu berbuka dia dikasih kuenya ya. Kemudian yang keempat, belajar ibadah di usia dini. Jadi kadang kan kita melihat orang-orang sudah tua baru ke masjid, tapi pas mudanya nggak ada ke masjid ya. Tapi kalau anak-anak kita dibiasakan untuk masuk ke masjid, beribadah di usia dini, insya Allah jadi semakin besar semakin mereka terbiasa. Yang kelima, menguatkan mental anak. Jadi anak semakin kuat mentalnya, semakin dilatih untuk bersabar, dilatih untuk tidak marah, dilatih untuk menahan diri dari segala hawa nafsu dan sebagainya.
Keenam, disiplin ya Bapak Ibu. Jadi disiplin bangun pagi, disiplin sholat, disiplin puasa, disiplin buka puasa, disiplin ikutan sholat tarawih dan sebagainya. Ketujuh, empati. Jadi meningkatkan rasa empati pada diri anak ya. Kedelapan, mengendalikan diri. Jadi anak-anak itu kan pengen makan, pengen sebagainya gitu ya. Tapi dengan puasa ini jadi melatih anak kita untuk mengendalikan dirinya agar tidak berbuat sesuatu semaunya dia gitu. Jadi berarti disebutnya dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kesembilan, rendah hati, meningkatkan iman anak. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kira-kira gimana sih tips mengajarkan anak puasa? Ada nggak sih tips khusus gitu ya? Nah, di sini meskipun puasa melarang makan semua makanan dan minuman selama seharian, anak-anak hanya disarankan boleh nih anak-anak hanya beberapa jam saja, karena kan nggak kuat ya kondisi tubuhnya juga nggak sekuat kita anak-anak besar kan ya gitu. Nggak apa-apa dalam waktu singkat puasa dan sebagainya. Nah, ada hal-hal yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk berpuasa ya. Nah, salah satu diantaranya kita harus hindarkan makan permen, karena kadang kalau makan permen tuh dia kehausan gitu ya di siang hari gitu. Tapi ada hal-hal lain sebetulnya yang berdampak ya ketika makan permen bagi si anak ketika ketika bulan puasa. Kemudian buat pilihan makanan sehat. Jadi cari makanan-makanan yang sehat untuk nutrisi tubuh anak dan orang tuanya juga ya. Yang ketiga, mengenalkan puasa selama Ramadan. Kemudian pilih beberapa jam dalam sehari untuk berpuasa. Kira-kira dia mau sampai jam berapa nih puasa, tapi istiqomah. Kemudian besoknya ditingkatkan lagi, Yang kelima, hindari makanan tertentu. Masya Allah ya. Nah, kira-kira ada nggak sih tips untuk kita sebagai orang tua untuk mengajak anaknya untuk berpuasa? Gimana sih kira-kira? Apakah dengan marah-marah, dengan menyubit, dan sebagainya? Ya, yang pertama, ternyata Bapak Ibu, jangan memaksa. Jangan karena kita malu nih anak yang lain udah pada puasa, kok anak gue enggak, anak saya enggak, dan sebagainya. Tapi kita pertama jangan memaksa, kemudian lakukan secara bertahap. Kemudian dia berikan pujian, meskipun dia baru puasa sampai jam 8 atau sampai jam 10, gak apa-apa kita kasih pujian ya. Nah, yang keempat, jadilah contoh yang baik. Kadang nih anak ini kan, bukan kadang, seringnya anak-anak tuh kan melihat kita sebagai orang tua sejauh mana kita bisa memberikan contoh yang baik kepada mereka ya. Nanti mereka tuh bakal nyontoh kita makannya apa, bagaimana cara makannya, bagaimana cara berpuasa, bagaimana cara sholat. Yang kelima, lakukanlah hal yang sama di Ramadan berikutnya. Masya Allah ya. Yang keenam, diskusi dengan orang tua lain terkait melatih anak-anak untuk berpuasa. Masya Allah, terima kasih banyak telah mendengarkan dan membaca. Jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.